Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan pengajian kita Kitab Al-Usul min Ilmin Usul, yang mana pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah sampai sampai di mana, Mas? Kemudian yang terakhir? Gimana? Oh, iya. Al-Mujmal dengan Al-Mubayyan sudah ya? Allah dengan Al-Muawwal ya? Iya. Sudah sampai di mana, Mas? Al-amalu bil-dhahir sudah? Sudah ya? Nah. Sudah lama ya libur jadi lupa lah ya. Kemudian ta'riful muawwal sudah, Mas? Belum ya? Ya, jadi itu ya. Jadi zahir sudah kita bahas, yang kemarin kita murojaah sedikit ya. Ta'riful zahir. Secara bahasa al-zahir itu ya artinya apa, Mas? Iya, jelas ya, zahir itu. Iya. Al-wadih dengan al-bayyin, itu yang jelas ya. Kemudian menurut istilah dalam usul fikih kemarin, Mas, ada nas yang zahir. Jadi ketika ada yang mengatakan an-nasul zahir ya, nas yang zahir. Jadi maknanya apa? Ya. Ya, madalla ya binafsi ala makna rajihin ma'ahtimali ghairihi, kan itu. Madalla binafsihi, yang menunjukkan pada dirinya makna yang paling kuat gitu ya, yang rajih, yang terkuat. Akan tetapi ada kemungkinan ya pendapat sebaliknya gitu. Itu yang zahir. Jadi kita ya meyakini ini pendapat yang kuat gitu. Namun dia tidak menutup kemungkinan ada pendapat lain yang lebih kuat. Ini biasanya dalam ranah ijtihad. Contoh ya, kita meyakini bahwasanya kalau dalam fikih ya, kita meyakini bahwasanya yang sesuai sunnah itu adalah bersedekap ya ketika i'tidal, Allah sami Allah liman hamidah, kan gitu. Misalkan ya, ini dalam tarjihnya Syekh Ibnu Utsaimin, kan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pendapat lain yang lebih kuat, sehingga pendapat ulama lain ketika
ya tidak ya irsal, ya tidak sedekap kan gitu. Jadi yang kita kuatkan itu yang zahir gitu ya. Namun ya tidak menutup kemungkinan pendapat yang lain yaitu lebih kuat kan seperti itu. Contohnya kemarin apa Mas? Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam tawaddau min luhumil ibil kan gitu. Berwudulah kalian setelah memakan daging onta. Maka yang zahir ya yang mana? Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan fa inna dhahira minal muradi bi wudu'i ghuslul a'dha'il arba'ah ala sifati syar'iyyati dunal wudu'i alladhi huwa an-nadhafah. Maka yang zahir berdasar pada hadis ini, makna zahir dari hadis ini yang dimaksud dengan wudu dalam hadis ini adalah ya membasuh anggota wudu yang 4 itu dengan cara yang sesuai syariat, bukan wudu secara bahasa. Karena secara bahasa wudu itu apa Mas? An-nadhafah ya. Karena secara bahasa wudu itu adalah ya membersihkan atau kebersihan. Nah, bukan itu yang dimaksud. Maka yang zahir ya adalah ini, ya adalah wudu menurut syariat. Ya berdasarkan hadis ini. Ini ya. Kemudian pengecualiannya, makna dari zahir secara istilah tadi adalah madalla binafsi ala makna ya rajihin kan seperti itu ya. Maka pengecualiannya adalah al-mujmal ya, sesuatu yang sifatnya umum, li'annahu la yadullu ala makna fi nafsihi, karena yang umum itu tidak menunjukkan makna pada dirinya. Kemudian makna yang rajih, maka keluar dari makna yang rajih adalah makna yang marjuh ya. Mana yang marjuh itulah nanti lawan dari zahir, yaitu muawwal. Al muawwal itu adalah ya li'annahu yadullu ala makna marjuhin laulal qarinatu, karena dia menunjukkan makna yang lemah ya, kalau seandainya tidak ada qarinah atau indikasi yang menguatkannya. Ini ya pembahasan yang sebelumnya ya. Baik ya, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu lawan daripada al-zahir, yaitu apa Mas? Al-muawwal kan. Qala al-musannif rahimahullahu taala ta'riful muawwal. Al-muawwal lughatan minal awwali wa huwa ar-ruju'. Awwala yu'awwilu gitu ya. Ta'wilan muawwalun. Muawwalun ini isim maf'ul ya dari awwala itu. Isim maf'ul ya. Yang secara bahasa artinya adalah ar-ruju'. Ar-ruju' itu kembali artinya. Ya, kembali. Contoh ada seorang yang cerai gitu ya, rujuk dia, berarti dia kembali selama belum tolaknya itu tolak ya bain ya, atau tolak yang harus dipisahkan, talak 3 dan yang semisalnya. Jadi itu makna al-muawwal secara bahasa. Jadi al-muawwal itu adalah isim maf'ul ya dari awwala yu'awwilu ta'wilan, muawwalun itu ya, yang secara bahasa artinya apa Mas? Ar-ruju' ya, kembali. Wastilahan, dan menurut istilah ulama usul fikih, al-muawwal itu adalah ma humila lafzuhu 'ala al-ma'na al-marjuh, yang dibawakan lafaznya kepada makna yang lemah. Jadi ada rajih, rajih kan kuat. Coba ya, ada rajih yang kuat, lawannya marjuh, marjuh yang lemah. Ya. Fa kharaja biqaulina, dan keluar dari pernyataan kita, 'alal ma'nal marjuh an-nass wa dhahir, nas dan zahir, karena nas dan zahir itu makna yang rajih. Ya, nas secara dalam pandangan ilmu usul fikih, nas itu artinya adalah
madalla ala ma'nan wahid, ya, yang menunjukkan kepada makna satu makna saja. Nah, yang tidak menunjukkan makna yang lain. Jadi maknanya itu seko saja gitu. Itu nas. Kemudian zahir tadi maknanya apa Mas? Yang menunjukkan kepada makna yang rajih, itu yang zahir. Nah, sehingga kalau kita baca buku-buku mazhab, ya dalam fikih mazhab itu ada istilah mereka al-azhar. Yang lebih kuat dalam masalah ini adalah ini kan seperti itu. Contoh kalau dalam mazhab Hambali ya, al-azhar endal mazhab misalkan adamul qunut fil fajri, ya, tidak ada qunut secara khusus ketika sholat subuh misalkan. Jadi kalau seandainya ada pendapat yang mengatakan qunut subuh, berarti lawan dari rajih. Apa itu Mas? Marjuh itu adalah al-muawwal itu. Selama kita meyakini rajih, bahwasanya yang rajih dalam satu pendapat itu A misalkan, ya tidak kita yakini yang A itu. Ya. Meskipun ada kemungkinan yang B itu ada kemungkinan kecil. Nah, sehingga dalam pandangan sebagian mazhab gitu ya, yang kuat dalam masalah itu A, B itu lemah namun tidak sampai kepada taraf bid'ah kan gitu. Ini pandangan dia, contoh dalam aplikasi mazhab. Walaupun dalam mazhab yang lain atau dalam pendapat yang lain bahwasanya itu mengarah kepada bid'ah, memang ada dua pendapat. Sehingga mazhab yang mengatakan tidak bid'ah boleh untuk bagi makmum, ya, kalau seandainya imam kunut dia ikut kunut kan gitu. Karena dia berpendapat itu bukan bid'ah namun khilafur rajih. Itu hanya menyelisih pendapat yang kuat. Karena yang marjuh itu kan seperti yang kita bahas, ya kan? Yang marjuh itu ada juga kemungkinan ma'ahtimali ghairi gitu. Ada ihtimal, ada kemungkinan pendapat yang lain yang berseberangan dengan pendapat itu ada kemungkinan benar juga kan gitu. Ya kalau seandainya dianggap itu bukan bid'ah, namun pendapat lain yang menganggap bid'ah tentu tidak dianggap lagi kalau itu sudah bid'ah kan gitu. Ini yang mesti kita pahami Pak. Jadi memang ada pendapat yang marjuh, ya, yang marjuh itu lawan dari rajih. Kalau ada orang yang mengamalkan yang marjuh menurut kita, maka pada dasarnya itu bukan yang hal yang perkara bid'ah. Tapi kalau yang bid'ah itu memang sudah keluar dari pendapat yang mu'tabar kan gitu. Ya. Kemudian amman nasu fali annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Adapun nas, ya, yang dimaksud dengan nas adalah dia tidaklah mengandung kecuali hanya satu makna, tidak ada kemungkinan makna yang lain. Nah, ini ya seperti yang telah kita jelaskan tadi. Jadi kalau nas itu la yahtamil illa ma'nan wahid, nah, dia tidak ada kemungkinan kecuali satu makna. Wa amma adh-dhahiru, adapun zahir fali annahu mahmulun, maka dia dibawakan alal ma'na rajih, kepada makna yang lebih kuat. Jadi ada beberapa makna nih zahir ini ya. Ada yang rajih, ada yang marjuh. Yang rajih itulah yang disebut dengan al-zahir. Yang marjuh itulah yang disebut dengan apa Mas? Al-muawwal ya. Itu yang marjuh, yang lemah gitu ya. Itu al-muawwal. Namun kalau maknanya itu satu saja, tidak ada kemungkinan rajih dan marjuhnya, itu yang disebut dengan nas dalam usul fikih seperti itu. Nah, jadi ini yang mesti kita pahami ya, istilah ini ya. Jadi ada istilah al-zahir, al-muawwal, ada istilah rajih dan marjuh, ada istilah nas ya. Yang rajih itu nama lain dari al-zahir gitu. Yang marjuh itu nama lain dari al-muawwal. Yang rajih itu makna yang kuat, ya, yang menunjukkan makna pada dirinya, yakni menunjukkan ala makna rajih, kepada makna yang kuat, ma'ahtimali ghairi, namun ada kemungkinan
yang selainnya yang kita anggap marju itu ada kemungkinan benar, namun persentasenya sedikit. Nah, 98% yang kita yakini nggak ada kunut misalnya ketika sholat subuh gitu ya. Nah, namun kalau kita menganggap itu adalah khilafur rajih yang marjuh, maka sekian persennya, mungkin 2%-nya ya, kemungkinan adanya kunut kan seperti itu. Kalau kita berpendapat seperti Imam Ahmad, ya, Imam Syekh Ibnu Utsaimin kan seperti itu, sehingga mereka menyarankan kalau seandainya makmum di belakang imam ya boleh kunut. Kalau imamnya kunut kan itu memang ya, pendapat ya dalam mazhab Hambali kan seperti itu. Walaupun dalam mazhab yang lainnya ya itu dianggap ya diyakini sebagai perbuatan muhdas sehingga ya tidak dianjurkan untuk kunut. Nah, ini masalah khilafiyah juga dalam hal yang seperti itu. Nah, baik, sekarang kita masuk sedikit penjelasan beliau syarahnya. Qauluhu, ia perkataan daripada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-muawwalu lughatan ya minal awwal, ini berasal dari kata awwala gitu ya. Wa huwa ruju', secara bahasa artinya al-muawwal itu adalah kembali kan gitu. Yuqalu, dalam bahasa Arab dikatakan alal amru ilaih, ai raja'a ilaih. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan alal amru ilaih ya, itu artinya raja'a, kembali kepadanya. Itu arti kata ala, kembali. Idzan fata'wilu ma'nahu at-tarji'. Maka makna ta'wil itu adalah at-tarji', yakni irja'ul kalam ilal ma'na al-muradu bihi, yaitu mengembalikan perkataan kepada makna yang dimaksud gitu. Fahunaka irtibatun bainal ma'na al-lughawi wa ma'na al-istilahi, maka ya dalam hal ini ya ada al-irtibat atau kaitan, korelasi gitu ya, antara makna secara bahasa dan makna secara istilah. Memang ada apa ya? Jadi kalau seandainya kita membahas makna lughawi dan makna istilahi itu ada irtibatnya, ya pasti ada korelasinya itu. Akan tetapi kapan kita mengamalkan makna yang syar'i ya, maka berdasarkan konteks ya, berdasarkan konteks. Jadi sekarang kita konteksnya Pak, contoh sholat ya. Nah, maka kita pahami nas-nas yang ada dalam Al-Quran itu tentang sholat, maka maknanya adalah makna istilahi atau makna syar'i. Karena memang kita akan melaksanakan ibadah sholat gitu. Karena secara bahasa sholat itu adalah bermakna doa. Maka kita pahami makna kedua, maknanya baik itu makna secara bahasa atau lughawi dengan makna syar'i berdasarkan konteksnya masing-masing. Maka tidak boleh kita campur aduk, Pak. Sekarang kita konteks membahas suatu perkara menurut istilah, jangan dibawakan kepada makna secara bahasa, karena nanti akan terjadi keambiguan atau misunderstanding gitu ya. Salah paham tuh, kalau bahasa kasarnya gagal paham tuh. Contoh, ada ustadz yang mengatakan, kenapa kalian ini menolak maulid Nabi? Maulid Nabi secara bahasa itu apa? Kan kelahiran katanya. Masakah kalian mau menolak kelahiran Nabi? Itu kan nggak paham orang tuh, gagal paham dia. Kita bukan menolak maulid secara bahasa, bukan dia. Iya kan? Yang kita tolak ya, yang bid'ah itu adalah maulid dalam istilah yang dilakukan oleh masyarakat. Bagaimana merayakan al-ihtifal gitu ya. Tapi kalau maulid secara bahasa, ya kan ada dua maknanya itu. Ada yang pertama maknanya itu kalau maulud itu isim maf'ul kan gitu. Kalau maulid itu namanya isim makan, ya, atau isim zaman lah gitu. Waktu ya, keterangan waktu kelahiran Nabi. Gak mungkin kita umat Islam itu mengingkari Nabi lahir, na'udzubillah gitu ya. Bukan Muslim itu, ya, yang mengingkari akan lahirnya Nabi Muhammad itu adalah orang kafir kan gitu ya. Masa kalian mengingkari maulid berarti kalian mengingkari kelahiran Nabi? Enggak.
ya kan, bukan itu yang dimaksud. Namun maulid menurut istilah yang dilakukan oleh masyarakat yaitu perayaan gitu ya, melakukan perayaan sehubungan dengan tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan dirayakan setiap hari, setiap tahunnya gitu kan, itu karena ini sebuah ibadah yang memang tidak ada landasan syar'inya. Karena sebuah ibadah mau dikatakan ibadah itu kalau ada landasannya, Pak ya, ada dalil yang menopangnya. Sementara kalau seandainya tidak ada, maka ini tidak dikatakan rajih dan marjuh lagi, zahir atau muawwal lagi ya. Namun ini bid'ah. Ya, artinya pendapatnya tidak mu'tabar. Walaupun ada ulama yang berpendapat seperti itu, namun pendapatnya tidak mu'tabar. Karena pendapat itu ada dua, Pak ya. Ada yang mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar. Kalau pendapat yang mu'tabar adalah pendapat yang masih kita anggap gitu. Karena memang ada dalilnya walaupun dhaif kan itu. Lemah. Kalau maulid Nabi tidak ada, Pak. Ya palsu pun ya nggak ada dalilnya kan gitu. Nah, kalau kunut subuh ada dalilnya walaupun lemah kan gitu. Nah, sehingga sebagian ulama menganggap dia tetap mu'tabar ya, walaupun pendapatnya marjuh kan gitu. Kalau maulid Nabi tidak ada ihtifal itu ya kan? Walaupun hadisnya palsu sekalipun nggak ada gitu. Ini bedanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna al-muawwal tadi wa qauluhu, dan pernyataan daripada penulis yaitu Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah, wastilahan, secara istilah al-muawwal itu adalah ma humila lafzuhu 'alal ma'nal marjuhi, yang dibawakan lafaznya kepada makna yang marjuh, yang lemah. Fa ma humila lafzuhu 'alal ma'nal marjuh naqulu innahu muawwal, maka apa saja yang apabila lafaznya dibawakan kepada makna yang marjuh atau kepada makna yang lemah, maka kita sebut ini dengan istilah apa, Mas? Muawwal gitu. Ya. Wa afadana al-muallifu biqaulihi ma humila lafzu 'ala al-ma'na al-marjuh anna al-muawwala la budda an yakuna lahu ma'nayan. Maka kita bisa ambil faedah dari pernyataan beliau ya Syekh Utsaimin ya, yang mana beliau ya menjelaskan makna daripada al-muawwal itu adalah yang mana lafaznya dibawakan kepada makna yang marjuh, annal muawwala, maka kita ambil faedah ya, kita ambil pelajaran bahwasanya al-muawwal itu adalah la budda ay yakuna lahu ma'nayan, maka ada dua makna. Ya, ada dua makna pada istilah al-muawwal itu. Ahaduhuma rajihun wa tsani marjuhun. Fa kharaja bidzalika nassu li'annahu la yadullu illa ala ma'nan wahid. Wa kharajal mujmalu li'annahu la yadullu ala ma'nan aw yadullu ala ma'nayaini la yatarajjahu ahaduhuma 'ala al-akhar. Maka al-muawwal itu la budda ay yakuna lahu ma'nayan, kata beliau. Ya, mengharuskan dia memiliki dua makna. Salah satunya adalah rajih, itu yang disebut dengan lawan dari al-muawwal itu, Pak ya. Kemudian watsani marjuh. Fa kharaja bidzalika, maka dari rajih dan marjuh itu maka dikeluarkan atau dikecualikan an-nas ya. Nas itu bukan, tidak masuk istilah nas. Kalau ada nas ya, tidak masuk istilah rajih dan marjuh. Kenapa? Li'annahu, karena nas itu la yadullu illa ala ma'nan wahid, dia tidaklah menunjukkan kecuali satu makna, enggak ada makna rajihnya, tidak ada marjuhnya, sekok itulah maknanya. Nah, itu maksudnya, Mas. Kemudian dikecualikan lagi dengan istilah rajih dan marjuh ini adalah al-mujmal. Ini sudah kita bahas istilah al-mujmal ini ya. Al-mujmal itu artinya sesuatu yang masih global maknanya, masih umum. Li'annahu la yadullu ala ma'nan, karena yang mujmal itu tidak menunjukkan satu makna, au yadullu ala ma'nayaini, atau dia menunjukkan pada dua makna, la yatarajjahu ahadu ma'al akhar, namun tidak ada murajjihnya, tidak ada
yang dikuatkan, dibiarkan begitu saja. Jadi misalkan dalam masalah ini ada dua pendapat, udah dua pendapat ini tidak ada yang menguatkan, yang A ini yang rajih, yang B itu marjuh, atau sebaliknya yang B itu rajih, yang A marjuh, itu mujmal. Maka mujmal ini dia tidak masuk dalam bab al-muawwal dan al-zahir ini. Kenapa? Karena dia menunjukkan dua makna, namun tidak ada salah satunya yang rajih dan marjuh, masih umum dia ini. Sehingga nas dan mujmal ini beda dengan zahir dan muawwal. Itu maksudnya. Wa kharaja adh-dhahiru li'annahu yadullu 'ala al-ma'na ar-rajih. Maka zahir juga keluar dari makna al-muawwal. Kenapa? Karena zahir itu menunjukkan makna rajih. Wa bihadzal fasl, maka dengan pemisahan ini, rincian yang seperti ini, kharajat hadhil muhtarazat, maka pengecualian itu bisa kita pinggirkan ya, sehingga fokus pembahasan kita kepada al-muawwal. Maka al-muawwal itu keluar darinya apa Pak? Makna nas, karena nas itu hanya satu maknanya. Kemudian mujmal umum, karena mujmal itu tidak menunjukkan mana yang rajih dan marjuh antara dua pendapat kan gitu. Dan keluar juga al-zahir, karena al-zahir itu menunjukkan kepada makna yang rajih, dan al-muawwal ini menunjukkan kepada makna yang marjuh. Ini ya penegasan dari pernyataan beliau yang sebelumnya. Kemudian wa qauluhu, dan perkataan daripada al-Imam Ibnu Utsaimin, ma humila lafzuhu 'ala al-ma'na al-marjuh hada fil istilahil mutaakhirin. Ini istilah ulama mutaakhirin. La fi madluli ta'wili fil kitabi wa sunnah, lianna madlul al-ta'wili fil kitabi wa sunnati ghairu madluli ta'wili 'inda al-mutaakhirin. Ini tidak yang ditunjukkan makna muawwal atau makna ta'wil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, enggak. Jadi makna muawwal dalam istilah ini Pak, ini istilah ulama sekarang gitu. Ulama di luar ulama tiga, sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kalau sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in itu disebut dengan ulama apa Mas? Al-mutaqaddimin. Ya, ulama salaf itu. Nah, kalau al-mutaakhirin ini setelah generasi tiga itu ya. Setelah ya atba'ut tabi'in. Nah, setelah itu ya itu dinamai atau diistilahi dengan istilah ulama mutaakhirin sampai sekarang ya, ulama kontemporer atau ulama muasirin ya, ulama kontemporer kan gitu, ulama kontemporer yang sekarang ini. Jadi istilah ta'wil itu, istilah muawwal itu ini merujuk kepada istilah dari ulama apa Mas? Mutaakhirin. La fi madluli ta'wili fil kitab sunnah, bukan makna ta'wil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ta'wil ya dalam Al-Quran dan Sunnah atau menurut ulama mutaqaddimin, ulama salaf, itu ta'wil itu maknanya apa Mas? Tafsir ya. Ya. Sebagaimana doa Nabi ya kepada sepupunya Ibnu Abbas, Allahumma alimhu fid din wa alimhu ta'wilah. Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wila. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini seorang yang faqih, yang menguasai agama, wa alimhu ta'wilahu. Maka kata ta'wil dalam doa Nabi itu, dalam hadis ini, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya, maka makna ta'wil ini beda ya dengan ta'wil yang dibahas ini. Ini maksud beliau. At-ta'wilu fil kitabi wa sunnah, kata beliau, la ya'du maknayain, la yu'addu maknayain. At-ta'wilu fil kitabi wa sunnah, ta'wil menurut Al-Quran dan Sunnah itu ya, ini tidak apa namanya itu, tidak mengandung dua makna ya. La yu'addu maknayain gitu ya. Makna yang kedua itu menurut mutaakhirin gitu ya. Namun kalau menurut ulama mutaqaddimin ya, menurut ulama salaf ya, maka ta'wil itu maknanya adalah at-tafsir.
seperti yang telah kita jelaskan tadi. Jadi takwil itu kalau menurut ulama salaf itu artinya adalah tafsir. Beda lagi takwil menurut ulama ahlul kalam. Itu lain lagi, Pak. Kalau takwil menurut ulama kalam atau ahli filsafat, takwil itu artinya adalah ya memalingkan dari makna zahirnya kepada makna marjuh secara bahasa yang cocok dengan akal-akal mereka, maka standarisasinya adalah akal. Ya, contoh makna istiwa, ya, makna istiwa itu ditakwil oleh orang Mu'tazilah, ya, orang ahlul kalam dan Asy'ariyah ya dengan istaula. Maka itulah yang ditolak takwilnya itu, Pak, memalingkan suatu makna dari zahirnya kepada makna yang marjuh. Itu yang ditolak oleh ulama ahli sunnah. Takwil menurut ahli kalam, bukan takwil apa namanya, Pak, takwil menurut ulama salaf. Terkadang orang ahli kalam itu, Pak, mereka menyebarkan syubhat. Kalau kalian menyalahkan takwil, ya, kenapa Nabi mendoakan Ibnu Abbas supaya mengetahui takwil Al-Quran? Maka mereka nggak paham. Kalau takwil itu beda antara istilah ulama salaf dengan ulama khalaf atau ulama ahlul kalam. Takwil yang mereka pakai itu takwilnya ahlul kalam, itu yang kita tolak. Sementara takwil yang kita terima itu adalah takwil yang bermakna tafsir gitu. Itulah takwil menurut ya ulama salaf. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Ya toyib ya. Nah, karena sudah jam 6 lewat dikit, Pak, ya. Karena melihat waktu mungkin kita cukupkan dahulu di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Maka kita ambil kesimpulan zahir dengan al-mu'awwal itu, Pak. Kalau zahir itu menunjukkan kemana rajih. Kalau al-mu'awwal menunjukkan mana lawan dari zahir, rajih yaitu marjuh. Kalau nas ini hanya menunjukkan satu makna saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.